Dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizan's Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman pernahkah kalian berpikir bahwa agama Islam adalah agama yang sepertinya kesannya seolah tidak bisa berdiri sendiri? Kenapa? Karena faktanya agama inilah yang paling banyak kita lihat ya, yang paling sibuk untuk menyerang kepercayaan orang lain. Dan itu bisa kita lihat dari ajaran para ustadz-ustadznya. Kristen merayakan Natal, mereka sibuk. Hindu membuat nasi tumpeng, mereka juga sibuk. Pak Mahmud menciptakan lagu Balonku Ada 5, mereka juga sibuk teman-teman. Tetapi begitu ajaran mereka dikonterbalik, langsung deh kejang-kejang teriak-teriak penistaan agama. Aduh, kacau. Mulut Anda kotor. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau share dengan teman-teman semua mengenai sebuah video yang mana video ini kesannya sudah menjurus ke arah islamisasi sih, teman-teman. Dan bahkan menyasar kepada anak-anak di bawah umur yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Ustadz Nababan. Seperti apa videonya? Mari kita cek. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, video ini merupakan salah satu video di antara beberapa video-video Ustadz Nababan yang melakukan praktek islamisasi kepada anak-anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur. Kalau saudara ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, boleh langsung aja cek di channel YouTube-nya, yaitu di Anaba TV, supaya saya tidak dibilang fitnah ya. Nah, hal yang mau saya komentari lewat video ini adalah saya melihat ada strategi licik yang dilakukan oleh Ustadz Nababan untuk melakukan islamisasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu sendiri ya, NTT itu merupakan mayoritas agama Kristen. Dan tentunya ini menjadi target yang menarik bagi Ustadz Nababan untuk menjalankan misinya. Apalagi Ustadz Nababan ini juga didukung oleh dana sponsor yang besar, yang kalau tidak salah nanti teman-teman juga boleh koreksi, dana ini datangnya dari Timur Tengah. Ya, jadi dana ini diberikan untuk melakukan islamisasi di Nusa Tenggara Timur. Saya akan tampilkan videonya teman-teman, silakan dicek. Saudara-saudara, pemirsa Anaba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini saya sedang berkesempatan mengunjungi salah satu pembangunan masjid besar di Kabupaten Kupang. Letaknya di daerah Kecamatan Kupang Timur. Saya hadir ke tempat ini dalam rangka membawa misi dakwah penyaluran hewan kurban dari Muhsinin di Jakarta untuk kita bagikan kepada para mu'allaf dan para muslimin di pedalaman atau di pedesaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya hadir ke sini didampingi teman saya, Syekh Mansur, yang datang dari Saudi Arabia. Beliau adalah pertama kali mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur
umat Islamnya sangat minoritas, mungkin hanya sekitar 8-10% saja. Dan kita tahu juga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi termiskin di Indonesia, provinsi yang terbelakang di Indonesia. 5 hektar ini akan didirikan 5 rumah ibadah. Lalu tempat ini dinamakan sebagai tempat toleransi, kampung toleransi antar umat beragama. Subhanallah. Nah, ini umat Islam kebagian tanahnya kurang lebih 1 hektar. Dan orang Nasrani juga 1 hektar dan juga agama yang lain demikian. Namun pembangunan rumah-rumah ibadah ini adalah murni diserahkan kepada warga masing-masing, terutama umat Islam, dan biaya pembangunan ini sangat luar biasa. Dan mereka sudah bercita-cita akan membangun masjid besar di kabupaten ini menjadi masjid akbar atau masjid agung yang luas pembangunannya 2 lantai, kurang lebih 2.500 meter persegi. Subhanallah. Dan dalam bincang-bincang saya dengan pengurus, biaya yang diperlukan berapa nih kurang lebih? Kurang lebih sekitar 6 6 miliar. miliar ya, 6 miliar diperlukan pembangunan masjid akbar ini. Nah teman-teman, makanya setiap praktek islamisasi yang dilakukan Ustadz Nababan pasti selalu diunggah tanpa sungkan-sungkan. Garis bawahi ini ya teman-teman. Diupload, diunggah tanpa sungkan-sungkan, tanpa ada rasa segan oleh Ustadz Nababan ke channel YouTube untuk menunjukkan buah dari pekerjaan yang dia lakukan di Nusa Tenggara Timur. Bayangkan teman-teman, berada di wilayah mayoritas Kristen, tetapi Ustadz Nababan tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan melakukan praktek islamisasi kepada anak di bawah umur, lalu diupload, diunggah ke media sosial YouTube. Ini namanya sama aja mencoreng nama kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Dan lebih liciknya lagi, kalau tadi kita melihat ya, kalimat syahadatnya yang dipakai untuk mengislamkan anak di bawah umur ini teman-teman, bahkan ditambahkan menjadi 3 kalimat syahadat. Tolong koreksi saya jika saya salah, tapi biasanya setahu saya kalimat syahadat itu kan cuma ada 2. Tapi ini ditambah menjadi 3, ya, yaitu yang berkaitan tadi dengan Nabi Isa adalah utusan Allah ya. Nabi Isa adalah utusan Allah. Jadi kesannya untuk mempengaruhi anak kecil yang ada di bawah umur ini teman-teman, agar ia didoktrin dari kecil bahwa Isa Al-Masih hanyalah utusan Allah. Dan tentunya ini berbeda dengan apa yang dipercayai oleh umat Kristen teman-teman. Kasihan ya teman-teman, anak masih di bawah umur, tapi harus mengalami propaganda licik dari Ustadz Nababan ini. Sebenarnya ini juga merupakan warning, peringatan kepada NTT. Ya, saya tahu NTT terkenal akan toleransinya, saya tahu hal itu. Tapi bukan berarti kita tutup mata akan peristiwa seperti ini. Saya bukan tujuannya untuk memprovokasi di dalam channel ini, di dalam video ini, tidak. Ya, saya bukan mau memprovokasi supaya kita melakukan tindakan counter atau tindakan persekusi atau serang balik kepada Ustadz Nababan seperti yang biasanya dihadapi oleh orang-orang Kristen yang hidup di wilayah mayoritas Islam, ya. Banyak yang ibadah aja dipersekusi, rumah ibadah tidak diizinkan. Banyaklah pokoknya teman-teman. Saya bukan mengajak warga NTT atau kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama juga terhadap Ustadz Nababan. Kita persekusi dia, kita lakukan counter balik kepada dia. Tidak, saya tidak memprovokasi untuk melakukan itu. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, setidaknya NTT harus mengajarkan kepada setiap orang, seperti contohnya Ustadz Nababan ini, agar memiliki etika dan juga sopan santun ketika berada di wilayah mayoritas Kristen. Karena saya yakin teman-teman, jikalau orang Kristen yang ada di posisi Ustadz Nababan ini, pastilah sudah banyak suara, pastilah sudah banyak yang berteriak, pastilah sudah banyak yang memperkarakan masalah ini dan menganggap ini sebagai sebuah penistaan agama.
Ya, tapi kembali lagi teman-teman, ini hanyalah sebuah suara kecil dari saya. Saya bukan siapa-siapa, ya, tapi ini adalah sebuah suara kecil dari saya yang peduli akan Nusa Tenggara Timur yang mau saya sampaikan di dalam video kali ini. Dan jikalau teman-teman mempunyai pendapat lain, silakan berikan komentar kalian terkait situasi yang sudah kita bahas ini. Ya, jadi ini hanya merupakan pendapat saya, ini merupakan suara saya. Kalian mau setuju tidak setuju dengan saya itu terserah urusan kalian, ya. Tapi jikalau kalian mempunyai pendapat yang lebih baik, komentar yang lebih baik, mari sama-sama kita share, kita berikan tanggapan di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.